Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berhubung laporan keuangan per April tahun 2025 keempat Big Bank sudah terbit, kita akan coba bahas dan kita akan bandingkan satu demi satu. Adapun saham yang kita bahas adalah BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Bisa kamu lihat di sini, ini merupakan informasi dari laporan bulanan untuk 30 April tahun 2025, baik itu BCA, BRI, Mandiri, maupun BNI. Mari kita bandingkan satu persatu dan bisa kamu dapatkan informasi kira-kira saham mana yang paling menarik. Pertama kita lihat dulu dari jumlah kasnya. BCA memiliki kas sebanyak 19,1 triliun rupiah, BRI 24,3 triliun rupiah, Mandiri 21,1 triliun rupiah, dan BNI 9,9 triliun rupiah. Dari aspek kasnya bisa kamu lihat BRI memiliki saldo kas yang paling banyak dengan angka 24,3 triliun rupiah. Kemudian kita lihat dari satu aspek yang sangat berperan penting dari sisi perbankan, yaitu kredit dan pembiayaan yang diberikan. BCA memiliki nominal 923 triliun rupiah. Untuk BRI, kredit yang diberikan adalah 1.240 triliun rupiah, Bank Mandiri sebanyak 1.308 triliun rupiah, dan Bank BNI memiliki 757 triliun rupiah. Dari data kredit yang diberikan bisa kamu lihat, Bank Mandiri memiliki nominal kredit yang diberikan paling banyak yaitu mencapai 1.308 triliun rupiah. Nah, bagaimana dari sisi cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan? Untuk BCA bisa kamu lihat di sini, untuk kredit yang diberikan memiliki nominal 33,2 triliun, untuk BRI 73,2 triliun, untuk Bank Mandiri 39 triliun, dan untuk Bank BNI memiliki nominal cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah sebanyak 37,7 triliun rupiah. Dari data ini bisa kamu lihat di sini, Bank BRI membukukan nominal yang paling besar untuk cadangan kerugian penurunan nilai kreditnya, yaitu 73,2 triliun rupiah. Sedangkan untuk Bank BCA memiliki nominal yang paling rendah yaitu 33,2 triliun rupiah. Bahkan nominal ini lebih rendah dibandingkan Bank BNI yang memiliki nominal 37,7 triliun rupiah. Padahal jika kamu lihat secara total kredit yang diberikan, Bank BNI memiliki total kredit 757, sedangkan Bank BCA memiliki total kredit 923. Dari sisi total kredit dan pembiayaannya, BCA lebih tinggi, tapi untuk cadangan kerugian penurunan nilainya, BCA lebih rendah. Apakah hal ini menandakan bahwa BCA memiliki kualitas kredit yang paling baik di antara 4 bank ini? Tapi di sisi yang lain bisa kamu lihat Bank BRI memiliki nominal cadangan kerugian yang jauh lebih besar. Bahkan lebih besar dibandingkan 3 bank besar lainnya. Nah, kita lihat nantinya ke depannya seperti apa. Apakah Bank BRI mampu memperbaiki kualitas kreditnya? Jika iya, tentu akan berdampak yang cukup baik kepada pencapaian laba perusahaan ini. Kemudian mari kita lihat dari sisi liabilitas khususnya untuk dana pihak ketiga keempat bank besar ini. Pertama kita bahas dulu dari sisi gironya. BCA memiliki giro 365 triliun, BRI 371 triliun, Bank Mandiri memiliki giro 577 triliun, dan BNI memiliki 328 triliun rupiah. Dari aspek gironya bisa kamu lihat di sini, Bank Mandiri memiliki nominal giro yang paling besar mencapai 577 triliun rupiah. Kemudian saldo kedua adalah tabungan. BCA memiliki tabungan 585 triliun, untuk Bank BRI memiliki tabungan 536 triliun, Bank Mandiri memiliki tabungan 525 triliun, dan Bank BNI memiliki tabungan 255 triliun rupiah. Untuk saldo tabungannya bisa kamu lihat di sini, Bank BCA memiliki saldo tabungan yang paling besar, mencapai 585 triliun rupiah. Ini menarik meskipun Bank BCA terkenal dengan persentase bunganya yang lebih rendah, tapi ternyata mereka mampu menghimpun dana tabungan yang lebih besar dibandingkan Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Apakah itu berarti BCA memang merupakan bank yang paling memiliki brand image paling kuat di masyarakat sehingga banyak yang memiliki tabungan di Bank BCA? Untuk saldo depositonya, BCA memiliki deposito 196 triliun, Bank BRI 492, Bank Mandiri 311, dan Bank BNI memiliki 277. Untuk saldo depositonya, Bank BRI memiliki deposito yang paling banyak yaitu 492. Sedangkan untuk Bank BCA memiliki saldo deposito yang paling rendah yang hanya 196 triliun. Itu artinya jika kita lihat secara sekilas, Bank BCA memiliki komposisi kasa atau dana murah yang baik, di mana memiliki saldo giro dan
tabungan yang besar dan saldo deposito yang kecil, sehingga itu berdampak kepada beban bunga yang akan mereka bayarkan menjadi semakin rendah. Karena tentu saja kamu tahu bunga deposito jauh lebih tinggi dibandingkan bunga giro maupun tabungan yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. Sedangkan sebaliknya untuk Bank BRI memiliki saldo deposito yang paling besar mencapai 492 triliun rupiah. Angka ini bahkan bisa dikatakan mirip seperti angka tabungannya, yang mana selisihnya tidak terlalu berbeda jauh. Hal ini tentu juga akan berdampak kepada beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian mari kita lihat dari sisi ekuitas khususnya untuk laba rugi tahun-tahun lalu. BCA memiliki nominal 233, Bank BRI memiliki nominal 219, Bank Mandiri memiliki nominal 189, dan Bank BNI memiliki nominal 111. Bisa kamu lihat di sini, Bank BCA memiliki saldo yang paling banyak, mencapai 233 triliun rupiah. Bahkan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Bank BRI dengan angka 219. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kamu tentu tahu Bank BRI memiliki nominal ekuitas yang paling besar dibandingkan BCA, tapi pada tahun 2025 khususnya hingga bulan April Bank BCA sudah mengungguli Bank BRI dari sisi nominal laba rugi tahun-tahun lalu yang mencapai 233. Alasannya sederhana, karena untuk nominal porsi dividen yang dibagikan oleh Bank BRI cenderung lebih besar dibandingkan BCA, sehingga untuk laba ditahannya di komponen ekuitas akan cenderung lebih kecil dibandingkan BCA yang membagikan dividen dengan porsi lebih kecil, sehingga laba ditahannya bisa semakin lebih besar. Kemudian kita bahas dari aspek pencapaian laba ruginya. Kita akan bandingkan dari berbagai aspek untuk keempat bank besar ini, baik itu BCA, BRI, Mandiri maupun BNI. Pertama kita lihat dulu dari pendapatan bunga. BCA memiliki pendapatan bunga 30,3, BRI memiliki pendapatan bunga 53,4, Bank Mandiri 39,5, dan Bank BNI 21,5. Dari sisi pendapatan bunga bisa kamu lihat Bank BRI memiliki pendapatan bunga yang paling besar mencapai 53,4 triliun rupiah, bahkan lebih tinggi dibandingkan BCA, Bank Mandiri maupun Bank BNI. Dari sisi beban bunganya, Bank BCA memiliki beban bunga 4 triliun, Bank BRI 16,8, Bank Mandiri 14,1, dan Bank BNI 8,9. Untuk beban bunganya, BRI juga memiliki beban bunga yang paling tinggi mencapai 16,8. Sedangkan untuk Bank BCA hanya memiliki beban bunga 4 triliun rupiah saja. Hal ini tentu selaras dengan komposisi DPK yang tadi kita bahas atau dana pihak ketiga. Dalam hal ini, giro tabungan dan deposito seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk pendapatan bunga bersih, BCA memiliki pendapatan bunga bersih 26,2, Bank BRI 36,6, Bank Mandiri 25,4, dan Bank BNI 12,6. Untuk pendapatan bunga bersih sebenarnya BRI masih mengungguli dari keempat bank ini mencapai 36,6 triliun rupiah, sedangkan untuk BCA hanya 26,2 dan Bank Mandiri 25,4. Bagaimana dari sisi laba rugi operasionalnya? Bisa kita lihat di sini. Untuk Bank BCA, laba rugi operasionalnya adalah 24,4 triliun rupiah. Untuk Bank BRI 19,01 triliun rupiah. Untuk Bank Mandiri, laba rugi operasionalnya 18,7, dan untuk Bank BNI, laba rugi operasionalnya adalah 8,2. Nah ini menarik, karena dari sisi pendapatan bunga bersih sebenarnya BRI memiliki angka yang paling tinggi, yaitu 36,6. Tapi kenapa laba rugi operasionalnya ini mencapai angka 19 triliun yang mana lebih rendah dibandingkan BCA yang mencapai 24,4 triliun rupiah? Seperti yang kamu tahu, salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap kinerja perbankan yaitu pencadangan kerugian. Dan seperti yang sudah tadi kita bahas, itu merupakan aspek yang sangat berpengaruh untuk saham BRI, di mana adanya kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatatkan sebanyak 14,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk BCA hanya memiliki nominal 1,2 triliun rupiah saja, untuk Bank Mandiri memiliki nominal sekitar 3 triliun rupiah, dan untuk Bank BNI memiliki nominal sekitar 2,2 triliun rupiah. Nah dari ini bisa kamu lihat, meskipun pendapatan bunga bersih BRI paling tinggi, tapi karena adanya biaya kerugian penurunan nilai aset keuangan yang besar yaitu 14,3, menyebabkan laba rugi operasionalnya hanya 19 triliun rupiah saja. Hal ini berbanding terbalik dengan BCA, dengan pendapatan bunga bersih yang hanya 26,2 triliun rupiah, mereka memiliki beban kerugian penurunan nilai aset keuangan yang hanya 1,2 triliun rupiah saja. Sehingga hal itu menyebabkan laba rugi operasionalnya bisa mencapai 24,4 triliun rupiah. Bisa kamu lihat di sini bagaimana peranan dari pos keuangan beban kerugian penurunan nilai aset keuangan suatu perbankan, karena sangat berpengaruh terhadap pencapaian laba perusahaan ini.
Dari sini kamu bisa lihat, meskipun BRI masih memiliki pendapatan bunga bersih yang paling tinggi dari 4 bank ini, tapi karena ada satu komponen yaitu kerugian penurunan nilai aset keuangannya yang jauh lebih besar, bahkan sangat signifikan jika dibandingkan dengan BCA yang hanya 1,2 triliun, menyebabkan laba operasionalnya mengalami penurunan yang cukup drastis. Bagaimana dari aspek pencapaian laba rugi tahun berjalannya? Mari kita bandingkan untuk keempat bank ini. Pertama kita lihat dulu dari BCA dengan angka 20,2 triliun rupiah. Untuk Bank BRI 15 triliun rupiah, untuk Bank Mandiri 15,1 triliun rupiah, dan untuk Bank BNI mencapai laba rugi sebesar 6,8 triliun rupiah. Dari data ini bisa kamu lihat BCA menjadi peringkat pertama untuk pencapaian laba bersih periode berjalan hingga bulan April tahun 2025, yaitu 20,2 triliun rupiah. Kemudian diikuti oleh Bank Mandiri yang mencapai 15,1 triliun, posisi ketiga Bank BRI dengan angka 15 triliun, dan posisi keempat adalah Bank BNI dengan angka 6,8 triliun rupiah. Sebenarnya ini miris. Kenapa? Karena dari sisi pendapatan bunga bersih, Bank BRI mencatatkan angka yang paling tinggi, yaitu 36,6 triliun. Tapi untuk pencapaian laba bersih tahun berjalan, BRI menduduki peringkat ketiga karena adanya biaya kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sangat signifikan. Itu artinya apa? Jika di kemudian hari BRI mampu memulihkan kualitas kreditnya menjadi semakin baik, sehingga beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangannya berkurang signifikan, katakanlah seperti BCA yang mengalami penurunan sangat signifikan untuk biaya ini, maka laba BRI bisa tumbuh dengan sangat signifikan, bahkan bisa mengungguli BCA maupun Bank Mandiri. Tapi kedepannya kita lihat saja, apakah kualitas kredit BRI ini bisa semakin baik atau justru mengalami penurunan lagi. Karena hal itu yang akan berdampak kepada laba bersih yang mereka capai. Dan ingat, laba bersih yang mereka capai akan berdampak kepada dividen yang akan mereka bagikan di kemudian hari. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana menurut kamu? Apakah Bank BRI ini masih menarik karena masih mampu menghasilkan pendapatan bunga bersih yang paling tinggi dan hanya mengalami penurunan laba karena adanya kerugian penurunan nilai aset keuangan yang paling besar? Ataukah justru BCA ini yang lebih menarik karena meskipun mereka memiliki pendapatan bunga bersih yang lebih rendah, tapi untuk sisi kualitas kreditnya merupakan kualitas kredit yang bisa dikatakan paling baik. Hal itu terbukti dengan beban kerugian penurunan nilai aset keuangan yang paling rendah. Hal itu tergantung kepada persepsi kamu masing-masing. Silahkan pertimbangkan dari sisi pendapatan bunga, beban bunga, bagaimana penyisihan kerugiannya, pencapaian labanya, komposisi ekuitas, dan lain sebagainya. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga dengan video ini kamu memperoleh informasi baru yang bisa berguna untuk pencapaian profitmu di pasar modal Indonesia. Dan sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, ini merupakan beberapa topik pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, kita akan melihat data histori dividen BBRI sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Kedua, perhitungan pertumbuhan atau penurunan dividen growth setiap tahun. Ketiga, asumsi balik modal dari dividen. Keempat, proyeksi dividen di masa depan. Dan yang kelima, logika sederhana untuk mencapai hidup dari dividen. Kita akan membahas 5 topik ini pada video kali ini. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, topik pertama kita lihat dulu untuk historical payment year dividen BRI. Ini merupakan informasi untuk payment year tahun 2015 sampai tahun 2025. Nah, berhubung BRI pernah melakukan stock split 1:5 di tahun 2017, jadi untuk rekapan data ini, kita harus sesuaikan lagi dengan angka stock split. Dimana jika kamu lihat di sini, untuk payment year tahun 2015 hingga tahun 2017, kita bagi 5 karena stock split 1:5. Dan mohon juga agar kamu dapat cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Setelah kita melakukan stock split, maka akan diperoleh total dividen payment year sebagai berikut. Dengan jumlahnya 1.834 jika kita total untuk tahun 2015 hingga tahun 2025. Bisa kita lihat untuk dividen per share yang terbesar yaitu di tahun 2025. Dan jika melihat dalam jangka panjang, terlihat adanya pertumbuhan yang signifikan untuk angka dividen per share Bank BRI ini. Nah, sekarang kita lihat dari aspek growth-nya. Bisa kamu lihat di sini, sejak tahun 2015 hingga tahun 2025, dividen per share BRI hanya pernah turun 1 kali, yaitu pada tahun 2021 sekitar minus 41%. Tapi ini masih bisa ditoleransi, mengingat untuk dividen di tahun 2021 merupakan kinerja laba di tahun 2020. Dan tentunya kita semua tahu bahwa di tahun 2020 terjadi krisis ekonomi, sehingga sudah menjadi hal yang wajar jika dividennya mengalami penurunan 1 tahun setelahnya.
bisa kita lihat pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2022 di mana sempat naik 76% dan di tahun 2023 sempat naik 65%. Dari sini kamu bisa lihat bahwa setelah terjadinya krisis dan setelah dividen per share-nya turun signifikan sekitar 41%, 2 tahun berturut-turut terjadi kenaikan dividen yang sangat signifikan, tidak tanggung-tanggung bahkan di atas 60%, yakni 76 dan 65%. Sedangkan untuk tahun 2025, jika dibandingkan dengan tahun 2024, pertumbuhannya tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 7% saja. Itu juga dikarenakan pencapaian laba perusahaan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Oke, kita asumsikan bagaimana jika memiliki 500.000 lembar saham. Kamu bisa lihat datanya di sini. Untuk total dividen payment year-nya di tahun 2015 adalah 58,96, artinya dengan 500.000 lembar saham akan memperoleh dividen 29.480.000. Tapi di tahun 2025 dengan lembar saham yang sama, karena total dividen payment year-nya menjadi 340,40, maka dividen yang kita terima sudah menjadi Rp170.200.000. Coba kamu lihat, di tahun 2015 hanya 29 juta, tapi di tahun 2025 menjadi 170 juta. Ingat, kita tidak melakukan apapun, di mana hanya satu kali saja membeli saham, yaitu diasumsikan 500.000 lembar saham. Kita hanya beli, tunggu, diam, dan kita memperoleh dividen setiap tahun. Tidak hanya itu, apabila kita masih terus hold sahamnya, maka di tahun 2016, 17, 18, 19, dan seterusnya, kita tetap akan menerima dividen setiap tahun. Karena BRI ini merupakan salah satu saham yang sangat terkenal dengan konsistensi pembagian dividennya. Setidaknya hingga video ini dibuat di tahun 2025. Dan jika kita total dividen yang sudah kita terima sejak tahun 2015 hingga tahun 2025 dengan asumsi punya 500.000 lembar saham adalah 916 juta rupiah. Ingat, ini hanya dari dividen saja. Nah, jika kita asumsikan membelinya di harga Rp4.000, yang mana angka ini cukup bisa dikatakan sebagai angka yang konservatif. Karena di tahun 2015, silakan kamu lihat apakah harga BRI berada pada angka Rp4.000 atau justru di bawah Rp4.000. Nah, ini merupakan angka konservatif yang saya gunakan dengan asumsi adanya penurunan harga saham BRI. Dan di sisi yang lain, kita juga mentoleransi apabila terjadi kenaikan harga saham yang signifikan sehingga bisa membeli di harga yang lebih tinggi. Jadi artinya kita menggunakan harga rata-rata yang lebih rendah, yaitu Rp4.000. Dengan asumsinya membeli di harga rendah, membeli di harga menengah, dan harga tinggi. Dan kita asumsikan harga rata-ratanya Rp4.000. Itu artinya untuk memperoleh 500.000 lembar saham membutuhkan dana sekitar 2 miliar rupiah. Dan jika dibagi dengan total dividen yang sudah diterima sejak tahun 2015 hingga 2025 sebanyak 916 rupiah, artinya sudah balik modal sekitar 45,8%. Menurut kamu bagaimana? Apakah hal ini merupakan hal yang baik atau tidak? Tentunya angka ini bisa jauh lebih tinggi jika harga beli kita lebih rendah dari Rp4.000. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan angka yang cukup konservatif, sehingga seharusnya angka balik modalnya bisa jauh lebih besar dari 45,8%. Oke, sekarang mari kita lihat apabila dengan asumsi tadi misalnya memiliki 500.000 lembar saham, itu artinya ini merupakan total dividen yang diterima dalam waktu 1 tahun. Apabila kita bagi 12 untuk biaya hidup, maka di tahun 2015 kita hanya memperoleh dividen 2,4 juta per bulan. Tapi di tahun 2025 angkanya menjadi 14,18 juta per bulan. Coba kamu lihat di sini, nominal lembar sahamnya sama, yaitu 500.000 lembar saham. Tapi jika kita bagi menjadi 12, yaitu per bulan, angkanya bisa lebih mencolok, di mana di tahun 2015 hanya terima 2,4 juta, tapi di tahun 2025 menjadi 14,18 juta. Oh iya, saya mau disclaimer dulu, dividen kan kita terima dalam waktu 1 tahun, biasanya 1-2 kali. Jadi untuk angka per bulan ini kita bagi secara manual saja. Nah, sekarang bagaimana jika kita asumsikan dividen per share BRI mengalami kenaikan dari yang awalnya 340,4 di tahun 2025 menjadi Rp500 per lembar saham. Meski begitu, kita tidak tahu kapan hal ini akan tercapai. Jadi saya gunakan saja tahun X. Nah, dengan begitu adanya kenaikan dividen growth sekitar 46,9%. Dengan kondisi ini, maka untuk dividen per share 500 per lembar akan menerima dividen 250 juta setahun. Dengan kata lain, adanya kenaikan sekitar 79.800.
Dan apabila kita bagi per bulan, dari yang awalnya hanya menerima 14,18 juta per bulan, naik menjadi 20,83 juta per bulan. Ingat, yang penting di sini adalah lembar sahamnya sama, tidak mengalami peningkatan dan tidak mengalami penurunan. Itu artinya untuk mendapatkan pertumbuhan dividen ini, kita hanya mempercayakan perusahaan yang kita beli dikelola oleh manajemen yang berkualitas. Tentu saja, untuk meningkatkan dividen per share dari 340 menjadi 500 bukan merupakan hal yang mudah, karena semakin tinggi dividen per share, otomatis laba yang harus dicapai juga menjadi semakin besar. Kita akan lihat nantinya seperti apa. Nah, kita masuk kepada asumsi berikutnya. Apabila misalkan kita asumsikan angka dividen per share-nya naik 100% atau 1 kali lipat dari yang awalnya 340 menjadi 681, maka dividen yang akan kita terima bukan lagi 170 juta, melainkan 340 juta. Dengan kata lain, setiap bulan bukannya 14,18 juta, melainkan menjadi 28,36 juta, hampir 30 juta per bulan. Nah, itu artinya terjadi kenaikan sekitar 170.200.000 per tahun. Nah, dengan kondisi ini merupakan suatu kondisi yang tentu saja semua pemegang saham harapkan, otomatis juga bagi mereka yang menganut sistem dividen investor, di mana dividen per share mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, untuk mencapai kenaikan dividen per share sebanyak 1 kali lipat atau 100%, tentu saja merupakan hal yang lebih sulit lagi dibandingkan hanya tadi yang hanya naik 46,9%. Itu artinya untuk meningkatkan dividen per share-nya 100%, perusahaan ini butuh meningkatkan labanya juga 100%, karena kita asumsikan dividen payout ratio-nya tetap. Sehingga apabila dividen per share-nya naik, seharusnya laba yang dicapai juga harus naik untuk bisa membagikan dividen sebesar ini. Nah, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Sebagai pemegang saham dan sebagai dividen investor, kita tentu berharap dividen per share perusahaan itu akan terus naik dari waktu ke waktu. Meskipun lembar saham kita sama, tidak mengalami kenaikan atau penurunan, tidak beli dan tidak jual, tapi dividen per share yang kita terima bisa saja semakin besar dari tahun ke tahun. Dengan catatan, perusahaan juga bisa menumbuhkan labanya dari tahun ke tahun. Ini merupakan salah satu keuntungan dari seorang dividen investor, karena mereka membiarkan perusahaan yang bekerja untuk mereka hanya diam saja dan berharap di masa depan perusahaan bisa menghasilkan keuntungan lebih besar sehingga bisa membagi dividen yang lebih besar. Nah, ini juga merupakan jawaban dari mereka yang menanyakan terkait inflasi. Dengan adanya kenaikan pertumbuhan laba diikuti dengan kenaikan pertumbuhan dividen, maka inflasi itu setidaknya sudah bisa mendapatkan solusinya. Artinya, kenaikan laba perusahaan itu diharapkan sebesar dengan kenaikan inflasi. Sehingga meskipun terjadi kenaikan harga barang dan kebutuhan hidup, tapi dividen yang kita terima juga mengalami peningkatan. Contohnya seperti ini. Jika awalnya kita menerima dividen 170 juta atau katakanlah 14 juta dalam waktu 1 bulan, maka jika dividen per share-nya naik menjadi 681, dividen yang kita terima per bulan sudah bukan lagi 14 juta menjadi 28 juta. Itu artinya meskipun terjadi inflasi saat dividen kita terima naik dari 14 ke 28 juta, tapi apabila persentase inflasinya di real tidak sebesar dari kenaikan dividen, maka sebenarnya masih cukup aman. Ini merupakan hal yang harus kamu pertimbangkan. Tapi poin inti yang saya mau katakan di sini adalah fokus di lembar saham, karena patokan dividen itu dari lembar saham. Artinya apa? Yang kita lihat di sini adalah lembar sahamnya tidak berubah, yaitu 500.000 lembar saham, baik itu dividen per share-nya diproyeksikan menjadi 500 maupun 681, 340 dan lain sebagainya. Yang lebih jelas lagi bisa kamu lihat di sini. Dengan dividen yang kita terima di tahun 2015 hanya 58 per lembar menjadi 340,4 di tahun 2025, tetap saja nominal lembar saham kita sama, yaitu 500.000 lembar saham. Artinya di sini tidak ada penambahan ataupun pengurangan lembar saham. Ini merupakan salah satu keuntungan dari dividen investor, khususnya bagi mereka yang membeli saham perusahaan bagus, labanya terus bertumbuh, konsisten bagi dividen, payout rasionya stabil, dan harga sahamnya bisa mengalami kenaikan. Di sisi yang lain, pemegang saham atau dividen investor bisa menerima dividen yang jauh lebih besar. Artinya di sini, meskipun sempat turun di atas 30% sekalipun atau bahkan 50% sekalipun, tapi jika kita memiliki perusahaan yang terus menghasilkan laba yang bertumbuh, tentu saja di kemudian hari diharapkan bisa balik modal dari dividen. Tidak hanya balik modal, tapi diharapkan nominal dividen yang kita terima semakin besar dan pada akhirnya bisa membiayai kebutuhan hidup kita baik itu setahun maupun sebulan. Nah, kita lihat di sini. Dengan laba di tahun 2024 adalah 60,1 triliun, itu artinya apabila kita asumsikan dividen per share-nya naik 1 kali lipat dari 340 menjadi 681, di sisi yang lain kita juga harus berharap agar laba BRI bisa naik dari 60 triliun menjadi 120 triliun. Pertanyaannya, apakah itu merupakan hal yang mungkin terjadi?
Nah, untuk menjawabnya, silahkan kamu lihat pada data-data di masa lalu. Apakah laba 60 triliun di tahun 2024 ini di masa lalu merupakan hal yang juga mungkin terjadi? Ataukah mungkin saat laba BRI hanya sekitar 10 triliun, 20 triliun, kamu melihat laba 60 triliun ini merupakan hal yang mustahil? Ini merupakan suatu pola pikir yang harus kamu pertimbangkan. Karena tentunya memang sangat sulit untuk menaikkan laba BRI dari 60 menjadi 120 triliun. Apalagi dengan berbagai kondisi dan ketidakpastian ekonomi yang ada di tahun 2025. Tapi kembali lagi, pada intinya kita melihat dalam jangka panjang. Menurut kamu, apakah perusahaan ini masih bisa meningkatkan labanya dengan signifikan, katakanlah dari 60 menjadi 120 triliun? Jika kamu masih yakin, berarti masih ada harapan dividen per share-nya juga bisa naik 100%. Dan di sisi yang lain, ada harapan kamu bisa menerima dividen 1 kali lipat lebih banyak di kemudian hari. Meski begitu, ini hanya proyeksi saja. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saya hanya menggunakan beberapa asumsi yang mungkin saja kenyataannya bisa berbeda dan bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah. Sehingga kamu juga harus memiliki mitigasi risiko apabila memang tertarik dengan saham ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, khususnya bagi kamu yang tertarik dengan dividen dalam jangka panjang. Sebagai informasi juga, berbicara tentang dividen, saya sebelumnya sudah sempat menulis 2 e-book yang berkaitan dengan hal ini, yaitu Stock for Living dan Strategi Nabung Saham. Apabila tertarik, silakan chat saja di nomor WA yang tercantum pada awal atau akhir video. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.